Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya ta'zimkan Bapak Ketua DKM beserta juga dengan jajarannya, dan yang saya ta'zimkan ayahanda dan ibunda hadirin dan hadirat majelis taklim, majelis subuh daripada Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas dasar nikmat iman, nikmat Islam. Kita diberikan kesempatan untuk berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu langgengkan nikmat iman dan Islam ini sampai akhir hayat, dan sehingga kita wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk merasakan dan mendapatkan Ramadan setelah Ramadan ini. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita niatkan duduk kita di majelis pagi hari ini dalam rangka beriktikaf. Kita niatkan kembali agar selama duduk kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis subuh yang dirahmati oleh Allah, setelah putus lama, dulu pernah ada kajian namanya fikih muamalat ya. Nah sekarang Al-Fakir coba kita ulang daripada atau menyinggung sedikit daripada tentang fikih muamalah. Nah ini sering kita dengar ya, namanya fikih muamalah. Ada namanya fikih ibadah. Kalau kita mau bicara itu pongkolnya dari mana sih asal usulnya? Sebenarnya asal usulnya itu adalah dari, kalau yang asli ya, paling asli itu dari hadis Jibril, di mana baginda Nabi Muhammad SAW waktu di majelis didatangi oleh seorang yang tidak dikenal. Wajahnya sangat tampan, pakaiannya sangat bersih, rapi. Kemudian menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang 4 perkara. Yang pertama adalah tentang iman. Dalam riwayat lain yang pertama ditanyakan tentang Islam. Jadi yang pertama iman, yang kedua baru Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, yang ketiga Nabi Muhammad ditanya tentang ihsan, dan yang keempat Nabi Muhammad ditanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah kalau diperhatikan, Rasulullah menutup hadis tersebut dengan mengatakan yang datang tadi adalah Jibril mengajarkan agama kalian. Nah jadi yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi 4 hal itu merupakan pondasi agama. Jadi agama itu pondasinya ada 4, iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah agama di sini yang dimaksud ya agama yang Allah ridhoi, bukan agama-agama yang lain. Karena menurut perspektif Al-Quran, yang namanya agama cuma 1, sesuai yang ada di dalam surat Ali Imran. Bunyinya innad dina indallahil Islam. Jadi yang diridhoi Allah ya cuma agamanya Nabi Muhammad. Berarti yang lain tidak dianggap oleh Al-Quran sebagai agama yang benar. Nah ketika tadi dikatakan pondasi agama, ya maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4, 1 iman, kedua Islam, ketiga ihsan, keempat adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah kalau yang berkaitan dengan iman, kalau ditelisik lebih mendalam, itu kaitannya dengan keyakinan kita. Kita yakin Allah itu ada. Kita yakin Allah itu maha berkuasa. Kita yakin Allah itu maha berkehendak. Nah semuanya tentang keyakinan. Kita yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin ada surga, ada neraka. Jadi kalau iman itu kaitannya sama keyakinan.
Maka nanti dibahas di dalam ilmu yang berkaitan dengan keimanan adalah bagaimana cara kita menguatkan keimanan. Nah, ilmu yang membahas tentang keyakinan itu dibahas di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, boleh dibilang ilmu akidah, boleh dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam juga sama. Kemudian yang berkaitan dengan Islam, kalau dibahas Islam itu kaitannya tentang hukum-hukum yang zahir dan kasat mata. Salat bisa kita lihat, zakat bisa kita lihat, kemudian haji bisa kita lihat. Maka hal-hal yang seperti itu dinamakan hukum yang zahir. Jadi gimana caranya orang itu bisa dikatakan muslim. Nah kan yang 5 itu disebutkan syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Jadi kalau orang mau dikatakan sebagai muslim, maka dia harus jalankan itu. Nah, itu ibaratnya pondasi. Kalau ada satu yang cacat, maka dia tidak dikatakan muslim. Misalnya ada orang bilang sholat 5 waktu itu tidak wajib, hanya pagi dan petang. Berarti dia sudah merobohkan pondasi dia sebagai muslim. Artinya dia bukan seorang muslim. Nah, jadi kalau yang Islam itu kaitannya sama hukum zahir. Yang berkaitan dengan hukum yang zahir itu oleh para ulama dibukukan di dalam ilmu fikih. Nah, jadi tadi yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih. Nah, kemudian yang berkaitan tentang perasaan kita akan kehadiran Allah. Nah, Rasulullah kan bilang, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya langsung. Fa in lam takun tarah, kalau kamu enggak bisa, maka cukup ketahui Allah itu melihatmu. Nah, ini kan kaitan sama perasaan kita terhadap Allah. Nah, hal yang membahas tentang kondisi psikologi seseorang kepada Allah itu dibahas di dalam ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu raqaiq, atau bahasa lainnya adalah ilmu tasawuf. Jadi sama, tazkiyatun nafs, raqaiq, tasawuf. Atau bahasa A'agimnya. A'agim punya istilah sendiri yang dinamakan manajemen kolbu. Sama aja. Jadi mau manajemen kolbu, mau tazkiyatun nafas, mau namanya tasawuf, intinya itu. Nah, misalnya apa? Seorang yang dia dilanda dengan penyakit hati berupa sombong atau berupa ria. Cara menghadapi hati yang ria itu gimana? Cara ngadepinnya adalah kita harus mengetahui bahwa pujian Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada pujian manusia. Manusia memuji, belum tentu dia muji secara beneran. Boleh jadi di depannya muji, di belakangnya lain cerita. Yang kedua, pujian manusia itu nggak ada efek apa-apa, cuma sekedar muji, nggak ada kita masuk surga. Berbeda dengan pujian Allah. Setelah orang tersebut mengetahui pujian Allah jauh lebih bagus daripada manusia, maka dia akan terdorong untuk mencari pujian Allah terhadapnya, bukan pujian manusia. Nah, ini model begini manajemen kolbu dibahasnya di dalam ilmu tazkiyatun nafas, atau yang disebut juga dengan raqaiq, atau yang disebut juga dengan tasawuf. Jadi sama saja. Nah, baru yang terakhir Rasulullah ditanya tentang perkara akhir zaman. Apa sih tandanya? Ada 2. Engkau melihat perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua, engkau melihat orang yang fakir dan miskin meninggikan bangunan. Cuman para ulama tidak membukukan hal tersebut ke dalam ilmu khusus yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dengan begitu ilmu agama itu menjadi terbatasi, terpetakan ke dalam 3 ilmu besar, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tazkiyatun nafas. Itu 3 besar ilmu agama. Jadi kalau nanti ada orang misalkan yang mau hijrah
Tadinya dia tidak dekat dengan agama terus hijrah. Saya mau dekat dengan agama. Apa yang harus saya pelajari? Yaitu 3 ilmu inti. Akidah, fikih, dan tazkiyatun nafas. Sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sebelum ia mempelajari ilmu tafsir, sebelum ia mempelajari ilmu tentang hadis, sebelum ia mempelajari tentang misalkan ilmu bahasa Arab. Jadi 3 hal ini yang menjadi pondasi. Maka banyak yang nanya sama saya mau belajar agama tapi mulai dari mana? Yaitu berdasarkan hadis Nabi tadi. Akidahnya perbaiki, fikihnya perbaiki, dan tazkiyatun nafas atau tentang kejiwaan seseorang itu kepada Allah diperbaiki. Nah, kalau kita lihat surat Al-Fatihah atau di dalam surat Al-Baqarah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia melaksanakan dulu perintahku dan beriman. Jadi kalau dibuat satu kalimat, kalimatnya jadi begini. Jika kamu mau dikabulkan doa, maka syaratnya kamu jalankan dulu perintahku. Kata Allah begitu. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepadamu dan kami meminta pertolongan. Jadi nyembah dulu, beribadah dulu, baru minta pertolongan, minta hajat, minta doa. Jadi sebelum doa harus beribadah dulu. Jangan kebalik. Minta dulu baru ibadah. Kayak misalnya, ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak, maka saya akan menjadi hamba yang taat. Kalau secara arahan Al-Quran terbalik. Harusnya dia jadi taat dulu, menyembah dulu dengan benar, baru dia meminta, ya Allah limpahkanlah kepada saya rezeki yang banyak. Itu arahan Al-Quran. Maka ketika Allah bilang ibadah dulu baru minta, berarti artinya kita harus memperbaiki ibadah kita agar bisa doa kita dikabulkan. Nah, gimana cara memperbaiki ibadah? Yaitu tadi belajar ilmu 3. Perbaiki akidahnya, perbaiki fikihnya, dan perbaiki tazkiyatun nafasnya. Maka kalau ditanya saya mau perbaiki ibadah saya, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain selain dengan mempelajari 3 ilmu tadi. Nah, bagaimana ceritanya kita mau perbaiki sholat, tapi kita nggak tahu rukun sholat itu apa. Kemudian yang bisa dipakai wudhu itu air yang mana. Kemudian yang membatalkan sholat itu apa saja. Kemudian syarat dalam sholat itu apa aja. Gimana caranya kita ibadahnya bisa benar, tetapi kita nggak tahu apa itu rukun dan syaratnya. Maka nggak ada jalan lain, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau memperbaiki ibadah, itu tidak ada lain kita dengan belajar ilmu yang 3 tadi. Nah, sekarang pandangan kita fokus terhadap ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu terbagi menjadi 4 bagian besar. Pertama, tentang ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu ibadah. Yang kedua dinamakan muamalah, yaitu interaksi manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah yang dinamakan fikih nikah, tentang hukum keluarga, cerai, kemudian khulu. Kalau tolak itu cerai dari suami kepada istri, tapi kalau khulu dari istri kepada suami. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Jadi seorang istri menggugat cerai tapi harus bayar, namanya bayar iwad, ganti dari mahar yang dulu pernah dibayar. Jadi ibaratnya mahar yang dikasih suami itu adalah sebagai tanda komitmen rumah tangga. Ketika perempuan membatalkan mahar itu, maka sama aja membatalkan rumah tangga. Berarti udah selesai rumah tangganya. Itu namanya khulu. Nanti kaitan lagi dengan hak asuh, semua lengkap dibahas di dalam fikih, di dalam Islam. Ada lagi yang dinamakan dengan fikih faraid atau ilmu waris. Nah, ini ilmu waris nih sangat relevan dan selalu dibutuhkan. Cuman kata Rasulullah,
tentang waris ini adalah ilmu yang paling cepat dilupakan. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau udah ilmu waris nggak diamalin. Banyak yang pelajarin tapi nggak diamalin. Nah, itu ada tata caranya. Misalnya contoh kecilnya, laki-laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1. Nah, itu ada hikmahnya yang bisa dipelajari. Kemudian ada lagi fikih yang berkaitan dengan fikih jinayat. Ya, fikih dengan kaitannya yang namanya tadi fikih jinayat. Jinayat itu tentang hukum kriminal, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Berarti fikih itu terbagi menjadi 4 atau bisa kita bilang 5 bagian besar. Apakah semua-muanya harus kita pelajari wajib? Oh enggak Bapak, enggak semuanya fardu ain. Yang fardu ain yang wajib dipelajari adalah yang menjadi keseharian kita. Nah, kalau yang menjadi keseharian kita, maka itu dibutuhkan kita dan wajib dipelajari. Misalnya tentang sholat, berarti toharoh itu udah harga mati, nggak dipelajarin. Tentang cara bersuci, tayamum dan sebagainya, detail-detailnya seluruh muslim tanpa terkecuali dia wajib mengetahui. Kemudian misalnya ada orang yang sehari-harinya kerjaannya sebagai pedagang, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu fikih muamalat khusus bab jual beli. Wajib. Karena dulu Sayyidina Umar pernah melarang orang masuk ke pasar. Kata Sayyidina Umar, jangan ada yang masuk ke pasar kecuali dia tahu hukum halal dan haram. Dulu dilarang waktu zaman Khulafaur Rasyidin. Nggak boleh ada orang masuk pasar. Kalau kita mau menerapkan itu ke zaman sekarang, maka jangan ada yang berbisnis kecuali dia tahu tentang hukum bisnis yang dia geluti, bagaimana halal dan haramnya. Nah, itulah agama Islam itu selalu dibangun atas dasar pondasi ilmu, bukan atas dasar pondasi semata semangat, semata giroh. Tapi giroh itu dijadikan untuk kita mengetahui ilmu yang akan sesuatu kita geluti. Nah, jadi Bapak-bapak, yang wajib dipelajari dalam ilmu fikih ataupun ilmu akidah ataupun ilmu tazkiyatun nafs yang menjadi keseharian dan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, berarti kalau selain itu hukumnya apa? Kalau selain yang menjadi kebutuhan kita, hukumnya fardu kifayah. Jadi misalnya Bapak-bapak sekarang belum haji nih, dan belum ada keinginan, belum ada kesempatan, tapi belajar bab haji, hukumnya fardu kifayah, belum menjadi fardu ain. Tapi bapak-bapak yang duduk sekarang itu fardu ain untuk mengetahui tentang tata cara berwudu, untuk mengetahui tentang syarat-syarat sholat, untuk mengetahui tentang rukun-rukun sholat, itu menjadi fardu ain. Nah, artinya yang kita pelajari hari ini adalah fikih muamalat. Nanti ada bab yang fardu ain dan ada bab yang fardu kifayah. Salah satu bab yang fardu ain adalah bab jual beli yang akan kita bahas sekarang. Kenapa bab jual beli ini menjadi fardu ain? Karena tidak ada zaman sekarang orang yang tidak melakukan aktivitas jual beli. Maka dia harus tahu ilmu tentang jual belinya. Makanya di dalam fikih muamalat, bab yang pertama sekali dibahas adalah bab tentang jual beli. Nah, itulah runtutan kenapa fikih itu bisa terbagi ke dalam banyak hal. Jadi intinya saya ulang lagi sebelum kita masuk ke dalam kitabnya. Fikih itu ada yang fikih ibadah, ada yang fikih muamalat, ada yang fikih waris, ada yang fikih nikah, dan terakhir adalah fikih jinayat. Nah, itu dia runtutan dan pembagian babnya. Baik, sekarang kita mulai ke dalam yang namanya kitab jual beli. Ini dari kitabnya Al-Iqna, punya Matan Abi Syuja, syarah terhadap Matan Abi Syuja. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang dimaksud dengan jual beli dalam definisi syariat? Pertama, syariat itu menghalalkan jual beli sesuai pada ayat surat Al-Baqarah 275. Intinya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ada jual beli, ada riba. Zaman dulu jahiliyah, orang-orang bilang,
riba itu kan seperti jual beli, jadi halal. Kemudian Allah bantah, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya antara jual beli dan riba itu tidak sama. Nah, maka nanti kita harus tahu nih, jadi zaman sekarang banyak sekali yang bicara tentang riba. Harus kita ketahui ini macamnya apa saja. Karena sekarang banyak yang juga terlalu cepat gitu. Terlalu menghukumi ini riba, ini riba. Tapi enggak dijelaskan mekanismenya, enggak dijelaskan prosesnya kenapa bisa jadi riba gitu. Dan harus dipelajari juga hikmahnya kenapa Allah melarang riba. Masanya bapak-bapak, riba itu bukan hanya dalam hutang piutang. Yang kita kenal itu riba sekarang adalah hutang piutang aja. Nah, bahkan sampai sekarang kredit aja dibilang riba. Padahal yang namanya kredit itu bukan riba. Kredit itu jual beli. Nah, bukan hutang piutang. Yang diharamkan oleh Al-Quran adalah atas dasar hutang piutang. Jadi bedakan antara jual beli nyicil dengan hutang piutang, itu tidak sama. Kalau ada hutang piutang yang ngambil manfaat, ngambil dia keuntungan, baru dia riba. Misalnya saya pinjam 1 juta. Nah, udah jatuh tempo saya nggak bisa balikin. Kemudian dibilang nanti tambahin 1 juta lagi ya bulan depan. Itu riba. Tapi kalau saya beli ya mobilnya dengan cara cicil harga sekian, itu bukan riba, nggak ada riba. Nah, sekarang sebagian besar masyarakat menyatakan pokoknya kalau yang cicil-cicil udah pasti namanya riba. Bukan juga. Ini harus ada edukasi mendalam. Jadi setiap yang cicil-cicil riba, enggak juga gitu. Nah, makanya nanti ada bab khusus riba itu bagaimana, apa klasifikasinya, pembagiannya. Kadang-kadang juga saya temukan ada ustadz yang sekalinya jawab itu enggak memberikan edukasi. Ada yang ditanya, Ustadz, saya kerja sebagai tukang AC di salah satu bank konvensional. Gimana Ustadz ininya? Jawabannya 1, haram. Habis itu tambah lagi, keluar. 2 doang kata, nggak dijelasin. Haram, keluar. Saya bingung, ini alasannya apa? Haram, keluar. 2 kata doang bapak-bapak. Kan model seperti ini nggak ada namanya edukasi. Kenapa haramnya? Saya juga bingung. Saya cari-cari, saya coba perhatikan apa alasannya. Ternyata dijelaskan secara tersirat, dia sebagai tukang AC sudah membantu bank konvensional yang ribawi melakukan aktivitas riba. Berarti dia ikut melakukan bantu orang berbuat riba. Oh, berarti alasannya karena dia membantu orang lain berbuat riba. Kalau begitu, saya mau bilang sama ustadznya, Ustadz datang ke majelis itu naik apa? Naik mobil. Beli bensinnya di mana? Di SPBU. Saya tanya, SPBU naruh duitnya di mana? Bank konvensional. Berarti ustadz juga udah membantu bank konvensional. Harusnya jangan beli bensin di SPBU. Madura belinya di mana? SPBU. Berarti sama juga. Kan seperti itu. Jadi ini pola pikir yang sebenarnya salah gitu. Terus kalau saya bilang nanti ada keluar misalnya dari kerjanya itu, mau lari kemana Ustadz? Ya jadi kerja apa aja. Misalnya ada yang bilang jadi pedagang kaki 5, misalnya tukang cilok aja, jadi tukang cilok. Beli bahannya itu di mana? Di Indomaret, misalnya di Alfamaret. Alfamaret naruh duit di mana? Di bank konvensional. Ya, berarti sama juga dong. Bantu-bantu juga. Terus gimana dong? Makanya di sini harus ada yang namanya pendidikan, edukasi. Nggak bisa asal tembak-tembak. Kemarin ustadznya juga, ustadz punya YouTube, punya, subscribe-nya banyak. Dapat uang nggak dari itu? Dapat. YouTube itu punya siapa? Orang kafir. Naruh duitnya di mana? Di bank konvensional. Berarti ustadz nggak boleh punya YouTube karena ikut bantu bank konvensional. Kan repot hidup. Nah, makanya di sini harus ada pembahasan yang lebih bijaksana. Makanya kata Rasulullah di akhir zaman semua muamalah itu kena sama riba. Nah, jadi kita nggak bisa keluar haram. Harus dikasih edukasi dulu kenapa dia harus keluar dan haramnya di mana. Jadi ketika dibilang riba ini haram, kenapa Allah haramkan itu?
Jadi Bapak-bapak, saya kasih clue sedikit. Kalau dalam fikih ibadah, alasan-alasan logis itu nggak bisa diketahui. Misalnya Bapak-bapak sholat, kentut, batal nggak? Batal. Apa hubungannya sholat sama kentut? Kenapa yang dibasuh muka sama ini aja? Kita nggak bisa tahu alasan logisnya. Pokoknya Allah merintahin gitu, kita patuh. Itu dalam bab ibadah. Tapi dalam bab muamalah, alasan hukum itu logis. Kayak misalnya tadi riba hutang piutang, kenapa diharamkan? Karena akan merusak tatanan masyarakat. Karena akan terjadinya kezoliman yang meluas, sehingga akan terjadi kezaliman yang merajalela, sehingga rusaklah masyarakat secara keseluruhan. Makanya Allah haramkan. Jadi alasan logisnya ada. Tapi mohon maaf, kadang-kadang orang-orang yang berbicara dalam hal ini tidak mampu memberikan alasan logis, sehingga orang bingung, kenapa ya Allah haramkan ini dalam muamalah ini, kenapa ya Allah begini. Jadi sebenarnya ada pertanyaan yang terpendam, tapi nggak diutarakan. Nah, ini yang disayangkan. Maka harusnya dalam fikih muamalat itu mampu dijelaskan argumentasi yang logisnya. Kayak tadi misalnya dalam jadi di dalam fikih itu ada jual beli salam. Jual beli salam itu bayar dulu, barangnya entar. Itu namanya jual beli salam. Jadi ini saya bayar nih. Misalnya saya jual handphone sama kamu, handphonenya mana? Di rumah. Ya udah nih saya bayar dulu nih duitnya. Handphonenya kasih besok. Nah itu boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya itu barang yang dijualnya harus bisa disifati dengan detail. Nah, kalau dipikir secara logis, kenapa harus dengan detail? Karena ini si pembeli nggak melihat, sehingga takutnya ekspektasi si pembeli itu berbeda dengan realita. Karena ekspektasinya berbeda, maka akan terjadi berantem dan pertengkaran. Sedangkan pertengkaran ini membawa mudorot, sedangkan mudorot itu harus ditolak. Nah ini kan alasannya logis gitu. Harusnya seperti itu. Jadi tidak ada Allah mensyariatkan hukum muamalat, jual beli, pegadaian, mengharamkan riba, titip menitip, sewa menyewa. Tidak Allah syariatkan itu kecuali yang mengandung maslahat. Maka harus bisa ditangkap maslahatnya apa, mudorotnya apa. Nah kebanyakan tidak. Itu hanya sekedar mohon maaf doktrin. Jadi orang tidak paham kenapa harus seperti ini. Ya, jadi intinya dia tidak menangkap, akhirnya apa? Menyangka bahwasannya muamalah konvensional itu lebih baik daripada muamalah Islam. Kan masih banyak yang beranggapan begitu. Karena dia belum tahu alasannya kenapa dan bagaimana. Ditambah lagi para aktivis-aktivis yang mungkin dia berbicara muamalah itu belum mampu menjelaskan secara logis. Berarti ada indikasi orang tersebut masih belum menguasai materi. Sebetulnya seperti itu kendalanya. Maka sangat disayangkan Bapak-bapak dalam fatwa-fatwa yang sangat gegabah itu menurut saya harus dihentikan. Karena kalau tidak begitu nanti ancur-ancuran. Apa yang terjadi nanti jadi ancur-ancuran. Haram keluar, neraka haram keluar. Jadi mekanisme enggak gitu. Ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukum saya mandi pakai air laut?" Saya mandi pakai air laut, wudu pakai air laut, boleh enggak? Rasulullah jawabnya apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi kata Rasulullah jawabnya itu, air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi Rasulullah menjawabnya itu dengan jawaban yang tidak satu. Ini kalau mau dibahas, air laut itu suci, itu sesuai dengan ayat yang menyatakan bahwasanya Allah menurunkan air yang suci. Karena air laut itu udah realita. Kemudian katanya al-tahuru maitatuhu. Rasulullah nambahin faidah, bukan hanya suci, bangkainya yang ada di dalam laut itu juga suci, boleh dimakan. Berarti ikan itu boleh. Jadi Rasulullah dalam menjawab itu beliau menjawab dengan jawaban faidah yang lebih luas. Jadi enggak cuma jawabannya satu, haram, halal. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, aku perempuan nih. Rasulullah ditanya, aku seorang perempuan. Kemudian aku keluar air mani ketika lagi tidur, mimpi basah. Rasulullah menjawabnya apa?
Al-ma'u minal ma. Ma itu artinya air. Jadi artinya air disebabkan air. Air yang pertama tuh maksudnya air mandi. Yang kedua adalah air mani. Jadi air mandi itu wajib karena disebabkan keluar air mani. Jadi dalam menjawab Rasulullah pakai alasan sehingga orang yang menerimanya faham. Oh, berarti air mani ini menjadi penyebab seseorang untuk mandi wajib. Baik karena dia tidur, baik dia tidak tidur. Itu cara menjawab permasalahan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi Rasulullah enggak haram, wajib, enggak seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkan dengan kalimat yang sangat ringkas. Al-ma'u minal ma. Air mandi itu wajib karena adanya air mani. Baik karena tidur ataupun bukan karena tidur. Jadi ada orang yang tidak tidur, misalnya dia melakukan hubungan suami istri, keluar mani, berarti dia juga mandi wajib. Nah, jadi jawaban itu begitu hebat begitu. Ini yang diajarkan Rasulullah dalam menjawab permasalahan umat. Makanya tidak ada dalam hadis itu Rasulullah bilang, bagaimana Rasulullah ini? Haram, keluar, haram, keluar. Itu pasti dijelaskan oleh Rasulullah secara ringkas. Nah, jadi sangat disayangkan memang dalam aktivis-aktivis yang berbicara riba cuman tidak memberikan namanya alasan yang logis. Nah, ini kita kembali Bapak-bapak. Jadi dalam ayat surat Al-Baqarah 275 Allah menyatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ya, jual beli itu definisinya muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus, yaitu timbal balik sesuatu dengan harta dengan rukun dan syarat yang ditentukan. Semua rukun dan syaratnya Bapak-bapak itu kembali kepada maslahat. Nah, apa saja sih rukun jual beli? Rukun jual beli itu pertama ada pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua ada barang yang diakadkan, yaitu ma'qud alaihi. Dan yang ketiga ada yang namanya sigat atau ucapan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Pertama, syarat daripada penjual dan pembeli. Apa aja syaratnya? Pertama, dia harus orang yang boleh tasarruf. Tasarruf itu dia boleh membelanjakan harta. Siapa? Pertama, dia bukanlah anak kecil yang belum tamyiz. Jadi ada bocil nih Bapak-bapak nih, belum tamyiz. Dia masih belum bedain mana yang baik buruk buat dia. Nah, itu anak kecilnya nggak bisa kita suruh, nak beli itu di warung situ. Nggak bisa, itu jual belinya terhitung tidak sah. Kenapa? Karena anak yang masih belum tamyiz itu dia masih belum sempurna akalnya. Beliau belum membedakan yang baik dan buruk, sehingga ada kemungkinan nanti terjadi kesalahan dalam jual beli yang berujung kepada percekcokan. Maka di dalam syariat Islam, bocil yang masih belum tamyiz belum boleh. Tapi kalau dia udah tamyiz, ada anak 4 tahun tapi dia udah pinter banget, nah itu udah boleh melakukan jual beli karena dia udah tahu mana yang baik dan buruk. Yang kedua, tidak boleh yang melakukan jual beli orang gila. Jadi orang gila ini nggak sah kalau melakukan jual beli. Ada orang gila tapi hartanya banyak, dia ke warung beli, tapi dalam keadaan gila ngawur gitu. Nah, itu jual belinya nggak sah. Atau yang ketiga adalah mahjur alaihi bisafah. Dalam syariat Islam ada istilah orang yang hartanya ditahan karena sifatnya yang menghambur-hamburkan harta. Ya, saya seorang wali nih, wali buat anak saya. Nah, kebetulan anak saya dia punya harta yang banyak karena mungkin dia bisa melakukan bisnis. Tapi di sisi lain dia itu orangnya suka menghamburkan uang. Uangnya habis karena beli sesuatu yang gak manfaat. Maka saya sebagai walinya berhak saya tahan tuh hartanya. Nah, orang yang hartanya ditahan itu gak bisa melakukan jual beli sampai hartanya diberikan. Kemudian ya Bapak-bapak, wa adamu ikrahin bi ghairi haq. Tidak boleh ada paksaan dalam jual beli. Si penjual dipaksa buat menjual, si pembeli dipaksa buat beli. Itu juga tidak boleh. Nah, kenapa demikian?
Karena Allah berfirman, illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Jadi jual beli yang dibolehkan yang sama-sama ridho. Penjual ridho, pembeli juga ridho. Kalau salah satunya ada yang gak ridho, nah ini akan membawa mudorot, baik saat itu ataupun kelak nanti ada yang terjadi. Misalkan balas dendam atau apa. Nah, maka kata syariat Islam harus ada keridoan di dalam jual beli. Nah, tapi di sini jadi masalah. Kita pindah ke namanya rukun sigot. Sigot itu artinya lafaz. Jadi kan tadi disebutkan harus ada saling ridho. Ridho itu kan tempatnya di hati. Saya mana bisa tahu hati si penjual? Ya, saya mana bisa tahu hati pembeli? Kan itu ada dalam hati. Nah, sementara kata Al-Quran harus saling ridho. Disinilah para ulama beropini. Apa yang dimaksudkan saling ridho? Nah, Imam Syafi'i beropini, kata Imam Syafi'i, kita nggak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kecuali dengan lafaz. Maka dalam jual beli harus ada ijab qabul berupa lafaz. Jadi saya jual handphone saya, kemudian baik saya terima dan saya beli dengan harga sekian. Itu lafaz itu adalah indikator apa yang ada di dalam hati. Maka kata Imam Syafi'i wajib dilafazkan. Kalau tidak maka jual belinya tidak sah karena kita nggak tahu apa yang ada dalam hati dia. Nah, Al-Imam Abu Hanifah juga beropini. Ya, beropininya apa? Kata Imam Abu Hanifah, dalam menunjukkan keridhaan yang ada dalam hati tidak mesti dengan ucapan, cukup dengan gestur juga menunjukkan keridhaan. Saya dengan isyarat aja, nih. Kemudian si pembeli ngasih duit, nih. Cuma dengan nih doang itu sudah menunjukkan, nih jual nih. Yaudah sini saya beli, dah gitu aja. Atau nggak ada ucapan, saya kasih, dia ngasih duit. Dengan tindakan itu udah menunjukkan saling ridho. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau di zaman sekarang, ya begitu benar, deal. Itu udah. Kalau di zaman sekarang pakai pendapatnya Imam Syafi'i sulit. Apalagi yang kerja di mart-mart itu. Bagaimana nanti dia jadi kasir? Saya jual, saya beli, saya jual, saya. Apalagi udah mau lebaran, ngantri dah tuh dari pagi, capek. Haus bisa batal itu. Makanya di sini Bapak-bapak ada istilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu rahmat. Nah, kita bisa tahu di sini, oh ternyata para ulama beropini, ada dalilnya. Boleh jadi opininya itu hanya sesuai di zamannya dia dan tidak sesuai di zaman kita. Maka di sini kita pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pas lagi kesualayan gak usah kita, Mbak saya jual ya ini, satu bembeng, satu ini, kan ribet gitu. Jadi cukup aja kita dengan gestur kalau kita emang mau beli, cukup, itu jual belinya sudah sah. Jadi Bapak-bapak harus pokoknya ada gestur yang menunjukkan saling ridho. Nah sekarang gimana dong kalau gesturnya tidak ridho? Ya berarti tidak sah. Misalnya dia dengan muka yang terpaksa, udah gitu kita ngelihat emang dia dipaksa, ya udah berarti itu jual belinya tidak sah. Ada jual beli Pak yang sah karena terpaksa. Nah jadi ada paksaan yang benar, ada paksaan yang tidak benar. Contoh paksaan yang benar gini, misalnya ini sebidang tanah. Nah ini sebidang tanah milik 3 orang, milik saya, milik Pak Agus, sama milik Pak Umar. Tapi belum dipatokin mana punya saya, mana Pak Agus, mana punya Pak Umar. Belum, masih milik bersama. Jadi saya nggak tahu nih bagian saya yang belah mana, bagian ini belah mana, nggak tahu, belum dibagi. Tiba-tiba karena Pak Agus butuh duit, itu dia jual tuh tanah sebagiannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya dan Pak Umar. Nah, dia jual tuh sama yang lain. Nih saya jual nih tanah saya. Dijual itu setengahnya saya. Nah, sampailah beritanya ke saya sama Pak Umar. Lah, kok dijual? Kan belum izin sama saya berdua. Ini kan masih milik bersama. Nah, tapi udah dijual tuh, udah terjadi deal-dealan. Maka saya sama Pak Umar berhak memaksa pembeli untuk saya menjual lagi, untuk membeli. Saya beli. Jadi saya beli itu tanah dengan harga yang ente sudah beli dari Pak Agus. Dengan cara paksa. Mau nggak ada jalan keluar. Ini jual belinya sah. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan,
maka nanti akan berujung kepada yang namanya percekcokan antara dua pemilik tadi, yaitu saya sama Pak Umar, dengan pemilik baru. Begitu juga dengan Pak Agus. Maka di sini syariat Islam mensyariatkan yang namanya syuf'ah, jual beli dengan cara paksa. Tapi paksanya benar. Nah, kalau nggak disyariatkan ini nanti berabe. Nah, ini namanya jual beli syuf'ah, itu dibahas di pembahasan yang khusus. Ya, kemudian apalagi Bapak-bapak? Kemudian kayak misalnya ada orang melakukan jual beli, tapi belum sempurna, dia masih ada utang jual belinya. Misalnya dia jual belinya 1 juta, baru dia bayar 800.000, masih ada utang 200.000. Nah, kemudian dia nggak mau bayar itu utangnya, padahal dia kehidupannya bagus, ya, makannya bisa, ya, belanjanya bisa, ya, artinya dia punya harta. Maka di sini seorang hakim berhak itu memaksa dia untuk bayar berutang. Nah, itu dia dengan jalan paksa. Jadi jalan paksanya ini ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Nah, itu bapak-bapak yang berkaitan dengan pelaku akad dan yang berkaitan dengan sigot atau apa sih namanya ya bahasa kitanya. Sigot itu adalah ucapan jual belinya. Nah, jadi tidak mesti dengan lafaz. Nah, sekarang yang berkaitan dengan barang yang dijual nih Bapak-bapak. Sekarang kita mau bagi dulu barang yang dijual itu ada 3 macam. Al-buyu'u salah satu asya. Jual beli dari segi barang yang dijualnya itu ada 3. Pertama, bai'u ainin musyahadatin. Barang yang dijual itu bisa kelihatan sama kita. Kelihatan. Maka di sini jual belinya udah pasti sah karena barangnya kelihatan. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi zimmati. Jual beli sesuatu tapi sesuatunya nggak ada di majelis akad, tapi bakal didatengin dan dia disifati dengan sifat yang detail. Yang tadi saya bilang namanya jual beli salam. Saya bilang, kamu mau nggak beli handphone saya? Handphone saya tuh nih ada mereknya ini, RAM-nya segini, ini segini, warnanya ini, nih gambarnya. Nah, itu dengan didetailkan. Maka jual belinya dinamakan jual beli salam, ini jual beli yang sah. Yang kedua, ya kayak misalnya di internet ya Bapak-bapak. Apa misalnya? Ya, online. Itu jual beli salam. Kan barangnya nggak ada kan? Cuman dikasih kriteria. Nah, tapi nanti kalau misalnya pas nyampe kriteria yang nggak sesuai secara hukum syariat, boleh itu dibalikin. Tapi kalau di nyatanya boleh nggak di dalam negara kita? Kayaknya nggak boleh ya. Yang udah dibeli nggak bisa dikembaliin gitu kan. Oh, ada juga. Nah, kalau ada gitu berarti itu sesuai syariat. Jadi ketika sampai nggak sesuai, nah itu boleh. Ya, online. Nah, kemudian ya, yang ketiga, jual beli barang yang sama sekali nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dan nggak disifati. Saya jual misalnya, saya jual burung saya, mana? Di udara. Mana di udara? Gitu. Saya jual ikan saya di dalam kolamnya butek, mana ikannya? Nggak bisa dilihat, nggak diambil. Nah, ini jual belinya nggak sah. Kenapa? Karena ada yang namanya gharar. Jadi bapak-bapak dalam jual beli barangnya itu kalau mengandung gharar itu ketidakjelasan. Ya misalnya jual beli burung yang di angkasa, jual beli kuda yang lagi lepas, jual beli ikan yang ada di kolam yang butek. Nah, atau kucing dalam karung, itu gharar. Nah, gharar itu tidak jelas. Nah, ini bahaya, bisa berujung kepada percekcokan. Nah, orang dalam Islam itu dilarang jual beli yang ada unsur itu, ketidakjelasan. Boleh jadi orang ada yang bilang yang kedua sekarang jahalah itu dia nggak tahu detailnya barang yang dibeli. Nah, jadi kalau misalnya dibeli cuma dikasih lihat mobil tapi nggak dikasih spesifikasi detailnya, maka ada ketidaktahuan. Ini juga haram. Kenapa? Karena akan berujung kepada pertengkaran. Nah, boleh jadi di sini ada yang bertanya, lantas gimana dong kalau jual beli beras? Kan kita ambil beras itu ciduk. Emangnya satu persatu kita ketahui? Ya kan, jual beli misalnya apalagi ya yang semacam beras, misalnya kacang-kacangan lah sekilo, kan nggak bisa kacang kita teliti. Ini gini nggak bisa kan? Maka hal itu dimaafkan. Dalam artian ada ketidaktahuan dan gharar, tapi dimaafkan itu yang kecil-kecil. Kayak model gitu dimaafkan, boleh.
Nah jadi bapak-bapak dalam jual beli kalau ada unsur goror, kalau ada unsur ketidaktahuan terhadap barangnya dengan detail, maka dia terhitung jual beli yang tidak sah. Jadi cuma jual beli, misal saya bilang, mau nggak beli handphone saya? Handphone saya bagus. Mana handphonenya ada di rumah? Mau nggak? Ya udah boleh. Nah ini tidak diketahui dengan jelas, maka jual belinya tidak sah. Kemudian disyaratkan pada barang yang dijual, pertama bapak haruslah bersifat tohir ya. Ini syarat terakhir ya. Tohir itu artinya suci. Barang yang dijual itu harus barang yang suci. Maka di sini nggak bisa menjual barang yang najis seperti khamr. Jadi jual beli itu yang ngejual-jual bir, itu jual belinya nggak sah. Kenapa? Karena barang yang dijual barang najis, dia nggak boleh. Maka jual belinya tidak sah. Kemudian apalagi? Nah pertanyaan di sini. Kalau misalnya barang yang dijualnya harus suci, berarti gimana dong jual beli pupuk? Lah itu kan ini najis, karena pupuk itu kan dari kotoran. Nah para ulama menjawab, kalau jual beli najis ini tidak boleh, ya. Karena jual beli najis ini sesuai dengan larangan Allah, bahwasannya hal itu dilarang untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena Rasulullah melarang menjual beli namanya khamr. Dicari yang para ulama, alasannya apa? Khamr nggak bisa dijadikan jual beli karena dia barang yang najis. Oh, berarti barang yang najis dia tidak bisa dijual belikan. Pupuk najis. Terus cara jual belinya gimana? Cara jual belinya kita menjual jasa tukang pupuk. Kita membeli jasa tukang pupuk yang sudah memindahkan pupuknya dari tempatnya, terus dibungkusin, apalagi sampai nganterin. Itu yang kita bayar. Bukan kita bayar harga pupuknya. Jadi pupuknya nggak dijual, nggak dibeli, tapi jasa orang yang bahwasanya merawat ya, atau membuat pupuk tersebut. Nah itu dia yang harus kita perhatikan. Kemudian ya bapak-bapak, syarat daripada kedua, jadi yang pertama harus tohir. Yang kedua adalah tadi tohir itu kan suci. Berarti nggak bisa barang yang najis, yang emang dari sananya najis, kayak khamr, kayak pupuk, tapi boleh barang yang dia kena najis. Kalau barang yang kena najis masih boleh. Misalnya apa? Misalnya baju nih, dia jatuh ke got. Nah, bajunya dalam keadaan najis belum boleh dijual, tapi harus dibersihkan dulu, baru dijual. Nah itu syarat pertama. Syarat kedua, nah ini yang bakal banyak inian nih. Yang kedua adalah muntafaun bihi syar'an. Harus dia membawa manfaat secara syar'i. Kalau yang nggak manfaat, nggak bisa. Misalnya dulu waktu saya di Mesir, ada orang Malaysia jual beli batu piramid buat kenang-kenangan. Mau ngapain? Mau dijadiin jimat apa gimana? Itu nggak ada manfaatnya, nggak sah jual beli. Terus juga bapak-bapak, jual beli yang bermanfaat ya, kalau dalam fikih bapak ya, ini fikih Syafi'i, bukanlah barang alatul lahwi. Alatul lahwi itu kalau di sekarang tuh alat musik. Berarti menurut mazhab Syafi'i alatul lahwi, alat musik itu nggak boleh. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i memang alat-alat musik yang berupa senar gitu, itu tidak boleh bapak. Itu masuk kategori alatul lahwi. Nah, terus gimana dong? Nah, kalau dalam mazhab sini ini ekstrim ya. Bahkan kalau alatul lahwi mau dijual, dipatahin dulu. Kenapa dipatahin? Karena secara syariat dia tidak boleh haram. Ya, kemudian dia tidak membawa manfaat. Maka dipatahin dulu alatnya baru dijual. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Memang lebih tegas daripada mazhab yang lain. Nah, jadi bapak-bapak, alatul lahwi yang alat musik dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah menjadi barang komoditi diperjualbelikan. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, ini beda lagi nanti dengan mazhab yang lain. Kemudian ya bapak-bapak, syarat yang ketiga adalah harus mamluk. Ya, barang tersebut dimiliki oleh orang yang menjual. Bukan barang tersebut itu barang milik orang lain kita jual. Nah kayak tadi syuf'ah itu belum milik dia sepenuhnya. Dia menjual tanah tadi kan masih milik ada orang lain. Nah begitu juga jual beli orang yang misalnya dia ke warung ya, atau misalnya ke toko. Tapi ini masih dalam kadar
urf adat istiadat boleh. Jadi misalnya ada orang nih teman, saya punya teman dia punya warung, dia lagi ke toilet. Nah, kemudian ada pembeli datang, kemudian saya melakukan jual beli. Nah, kan belum ada izin daripada si penjual yang asli. Pada dasarnya ini nggak sah, karena ini barang yang saya jual bukan milik saya. Tapi karena ini menjadi kebiasaan yang lumrah, maka ini jadi sah. Kemudian ya bapak-bapak, yang terakhir adalah al-ilmu ainan wa qadran wa sifatan. Jadi harus diketahui barang yang dijualnya itu baik bendanya atau kadarnya atau sifatnya. Jadi orang yang jual beli, yang membeli itu harus tahu nih kadarnya, sifatnya, bendanya, harus detail. Nah kalau enggak, maka dia jual belinya tidak sah. Dia nggak tahu bendanya, dia cuma tahu pokoknya warnanya hitam. Bendanya apa? Nggak tahu. Ya nggak bisa, bapak. Apa warna hitam apa gitu. Nah bahkan bapak-bapak, nanti di bab selanjutnya itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu penjual dan pembeli dia masa berpikir antara lanjut jual belinya atau batalin. Misalnya, nih saya jual nih handphone ya, tapi berikan saya waktu 3 hari buat saya mikir. Kata pembeli, ini saya beli. Jadi pembelinya ngasih duit. Tuh. Kemudian handphonenya diterima, habis itu dia pikir dulu nih 3 hari butuh apa enggak nih misalnya. Itu boleh selama disepakati 2 orang. Ya udah 3 hari, nggak boleh lebih. Nanti setelah 3 hari, wah saya lihat-lihat kayaknya saya belum butuh nih. Ya udah dikembalikan. Atau karena cacat. Misalnya saya mau beli nih benda ini, tapi kalau ada cacatnya itu yang bisa membuat benda ini nggak berfungsi, maka saya kembaliin. Itu boleh. Misalnya saya beli motor, tapi ternyata ada cacatnya itu apa? Mesinnya nggak bisa nyala. Ya kan gimana mau cara ininya? Berarti saya berhak untuk mengembalikan. Nah itu namanya bab khiyar. Insya Allah suatu saat kalau ada waktu kita akan pelajari. Jadi kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasannya dalam jual beli yang menjadi fokus dari sahnya itu kembali kepada rukun, yaitu orang yang berakad, sigot, dan barang yang dijual, dan kita sudah pelajari tadi sama-sama. Baik, ada sesi? Oh ya. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri kajian pada kesempatan ini, barangkali dari jamaah ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak langsung kita tutup pada waktu seterusnya. Tidak ada? Tidak ada, baik. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini. Yang baca hamdalah bersama-sama.